Oke, saya akan bahas beberapa contoh penggunaan faktor integrasi ini. Saya ambil contoh pertama di sini. Saya punya persamaan PDB order 1 X kuadrat dikali Y aksen ditambah 3XY sama dengan 1. Kalau Anda ingat tadi bentuk umumnya, ya bentuk umumnya adalah Y aksen plus PY sama dengan Q. Ya, ya kan? Artinya apa? Agar faktor integrasi ini bisa bekerja, agar teknik ini bisa bekerja, maka saya harus pertama kali membawa persamaan diferensialnya menjadi bentuk seperti ini. Ya kan? Bentuk seperti ini tuh maksudnya apa? Koefisien di depan Y aksennya 1, ya kan? Tidak yang lain tapi 1. Koefisien di depan Y bisa saya namakan P, koefisien di ruas kanan bisa saya namakan Q. Maka kembali ke persamaan yang kita tinjau, saya harus bawa bentuk ini menjadi bentuk itu. Bagaimana? Ya saya bagi kedua ruasnya dengan X kuadrat, sehingga saya punya Y aksen plus 3 per X Y sama dengan 1/X kuadrat. Nah, setelah kita dapat bentuk seperti ini, di mana koefisiennya 1, barulah bisa kita kerjakan dengan metode teknik faktor integrasi. Ya. Apa faktor integrasinya? I-nya apa? Ingat, I-nya adalah integral dari P terhadap X. Maka P-nya adalah 3 per X. Maka saya punya integral 3 per X dx. Apa ini? Ini adalah 3 ln X. Ya kan? 3 ln X. Atau Anda tahu sifat logaritma, kalau saya punya konstanta dikalikan dengan log sesuatu, maka itu sama dengan log dari sesuatu itu dipangkatkan dengan konstantanya. Maka ini bisa saya tulis. Ya. Nah, sekarang E pangkat I-nya apa? E pangkat I-nya adalah E pangkat ln X pangkat 3. Ya. E pangkat ln X pangkat 3 itu apa? Dari sifat logaritma, ini tiada lain daripada X pangkat 3 itu sendiri. Ya. Jadi sekarang saya mengalihkan kedua ruas dari persamaan ini. Kedua ruasnya saya kalikan dengan faktor integrasi X pangkat 3. Maka di ruas kiri saya punya X pangkat 3 Y aksen ditambah ini menjadi 3X kuadrat Y, di ruas kanan menjadi X saja. Nah, Anda lihat bahwa bentuk di ruas kiri sesuai dengan step algoritma yang tadi sudah kita bahas, ini dapat tulis sebagai D per dx dari X pangkat 3Y. Ya. Ya, bisa dipahami? Oke, nah artinya apa? Artinya kalau saya integralkan kedua ruas, saya buka di sini maka saya punya X pangkat 3Y ini sama dengan integral X dx ditambah konstanta. Integral X dx adalah setengah X kuadrat, ya kan, ditambah konstanta. Atau dengan kata lain, maka solusinya adalah Y sebagai fungsi X, dia adalah setengah X kuadrat dibagi dengan X pangkat 3, berarti 1/2X ditambah C per X pangkat 3. Inilah solusi umum dari persamaan diferensial biasa order 1 tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, contoh kedua. Saya akan bahas untuk ini ya. Y aksen ditambah Y cos X
itu sama dengan sin 2x. Nah, ini sudah dalam bentuk umum, sehingga saya bisa langsung identifikasi apa P-nya. P-nya adalah cos X, Q-nya adalah sin 2X. Ya. Jadi, P dan Q itu tidak harus konstan. Tapi yang pasti mereka haruslah fungsi X saja, bukan fungsi Y. Ya. Mereka bisa konstan, bisa 0, atau fungsi X. Nah, contohnya ini ya, ini fungsi X, Q-nya konstan. Ini baik P maupun Q sama-sama fungsi X. Oke, apa I-nya di sini? Tulis di sini. I-nya adalah integral cos X dx, yaitu integral cos adalah sin X, sehingga E pangkat I adalah E pangkat X. Saya kalikan kedua ruas. Saya kalikan kedua ruasnya dengan E pangkat I ini, ya. Saya kalikan kedua ruasnya dengan E pangkat I, maka saya punya di sini E pangkat sin X dikali Y aksen ditambah Y cos X. Ini adalah E pangkat sin X dikali sin 2X. Ruas kirinya dapat Anda lihat dengan mudah, dapat ditulis dalam bentuk D per dx dari E pangkat sin X dikali Y. Di ruas kanan ya, nah ini saya bisa uraikan sin 2X-nya jadi 2 sin X cos X. Ya kan? Nah, kalau saya kalikan kedua ruas dengan dx ya, atau dengan kata lain saya integralkan, di sini jadi d, di sini jadi dx, ya kan? Jadi saya integralkan kedua ruas. Di ruas kiri integral dari d sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Di ruas kanan, apa integral ini? Ini butuh sedikit trik lagi. Agak sulit ya kalau mengintegralkan langsung terhadap X dari E pangkat sin X dikali sin X cos X. Tapi kita punya keuntungan di sini ada cos X dx. Cos X cos X dx itu tiada lain daripada D atau minus D minus dari D, nggak minus ya, plus ya, sin X. Cos X dx adalah diferensial dari sin X, ya. Cos X dx adalah diferensial dari sin X. Makanya saya bisa mengubah ruas kiri ini menjadi 2 E pangkat, saya kurungin X-nya, dikali sin X dikali D sin X. Jadi Anda mengintegralkan bukan terhadap X, melainkan terhadap sin X. Nah, ini memudahkan, karena saya mengubah bentuk integral menjadi 2 E pangkat U dikali U DU. Ya kan? Ini lebih mudah diintegralkan tentunya. Ya. Nanti hasilnya setelah dapat, kita kembalikan lagi ke X. Oke, jadi ini berarti kalau begitu, di ruas kiri langsung saya integralkan aja E pangkat sin X ya betul, dikali Y. Ini di ruas kanan adalah integral dari tersebut. Nah, apa integral dari U dikali E pangkat U? U dikali E pangkat U DU ini integralnya apa? Anda bisa gunakan integrasi parsial. Ya, parsial ya. Kan integral dari PDV itu adalah PV
minus integral dp maksud saya. Ya, ini kan integrasi parsial kan. Saya ambil ruas di sini ya. Jadinya apa di sini? Jadinya adalah P-nya apa? P-nya bisa saya ambil sebagai U. P-nya adalah U, maka DP-nya adalah DU. V-nya adalah EU DU. Sorry, DV-nya maksud saya. DV-nya adalah EU DU, maka V-nya adalah EU. Ya. Maka di sini integral ini menjadi integral U EU DU menjadi U dikali EU dikurang integral EU DU, ya kan? Integral EU DU dapat adalah EU DU itu sendiri, maka hasilnya adalah ini. Dengan kata lain, maka sekarang di ruas kiri, terus sini aja ya. Di ruas kiri saya punya E pangkat sin X, Y. Di ruas kanan, saya punya U-nya adalah tadi sin X ya. U-nya adalah sin X, maka sin X dikali E pangkat sin X dikurang E pangkat sin X. Kemudian di sini ada konstanta integrasi ya, ditambah C. Nah, artinya apa? Artinya Y sebagai fungsi X itu saya bagi kedua ruasnya dengan E pangkat sin X, berarti saya punya di sini sin X dikurang 1 ditambah C pangkat C dikali E pangkat minus sin X. Oke, inilah solusi umum dari PDB tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, saya rasa untuk PDB orde 1 yang linear ini secara umum sudah dibahas ya, sudah kita bahas sama di sini. Dan saya hapus ya. Tekniknya teknik separasi variabel dan teknik faktor integrasi. Ini sudah cukup untuk mencari solusi umum dari PDB orde 1 yang linear. Oke, mungkin saya akan memberikan PR. Oke, PR. Seperti biasa, PR-nya dikumpulkan 1 minggu setelah video ini diposting.
Oke, sorry, saya mengambil waktu untuk menulis. Oke, jadi PR-nya 4 saja. Tentukan solusi umum dari pertama, Y aksen plus Y sama dengan E pangkat X. Nomor 2, Y aksen sama dengan 3Y dibagi 3Y pangkat 2/3 min X. Anda lihat ini sebenarnya persamaan diferensial biasa yang non-linear. Anda bisa menggunakan beberapa trik yang ada dibahas di buku. Anda bisa cek. Sebenarnya gini, triknya tetap pakai faktor integrasi, cuman Anda memanipulasi mana yang variabel bebasnya dan mana yang variabel terikatnya. Kalau ini kan variabel bebasnya adalah X, variabel terikatnya Y, Anda bisa balik. X jadi variabel terikat, Y jadi variabel bebas. Oke, itu hintnya. Nomor 3, saya punya fenomena peluruhan, radium meluruh menjadi radon, radon meluruh menjadi polonium, polonium meluruh menjadi timbal, pelumbung, dan ini stabil. Jika pada T sama dengan 0, sampel saya berisi radium murni, tentukan berapa banyak jumlah kuantitas radon dan polonium pada waktu sembarang T. Ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa fenomena peluruan ini dapat Anda modelkan sebagai persamaan diferensial. Terakhir, saya punya rangkaian AC. Ya, rangkaian AC berupa resistor dan kapasitor. AC-nya ini sumber tegangan adalah epsilon 0 konstanta dikalikan kosinus omega T. Omega di sini adalah frekuensi sudut dari rangkaian AC-nya. Pertanyaannya, tentukan solusi umum dari Q sebagai fungsi T. Oke, saya rasa PR cukup. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke email saya atau ke WA. Dan ini dikumpulkan 1 minggu setelah videonya diposting. Baik, terima kasih.